Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairat, NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada mata kuliah yaitu Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Terdapat 9 langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengarahan sumber daya. Yang ketiga, pengarahan partisipasi masyarakat. Yang keempat, penganggaran. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Yang keenam, koordinasi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Yang kedelapan, pengawasan. Yang kesembilan, peran informasi. Pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan cara untuk mengetahui keadaan yang saling bergantung sehingga mencegah atau mengurangi kesulitan koordinasi. Perencanaan diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi agar tidak terjadi ketimpangan sumber daya dengan kebutuhan pembangunan. Perencanaan ini merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Terdapat 5 dari unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, asumsi yang didasarkan pada fakta. Yang kedua, alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. Yang kelima, kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengarahan sumber daya. Langkah berikutnya dalam administrasi pembangunan adalah memobilisasi sumber daya yang diperlukan, berupa dana atau modal, sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi atau kelembagaan. Administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengarahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan. Yang pertama, mobilisasi dana pembangunan. Dana pembangunan dikumpulkan dalam bentuk tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, dan investasi dalam negeri atau asing. Yang kedua, penyiapan sumber daya manusia. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni tenaga kerja yang kreatif, produktif, disiplin, dan dapat memanfaatkan peluang. Yang ketiga, penguatan kelembagaan. Pembangunan memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan, dan mengatasi serta mensinergikan berbagai aspek tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pengarahan partisipasi masyarakat. Studi empiris banyak menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Oleh karena itu, administrasi pembangunan harus melibatkan rakyat, harus dipahami maksudnya oleh rakyat, harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Langkah selanjutnya yaitu penganggaran. Pertama, sisi penerimaan, yang didapat dari pajak dan bukan pajak, jika kurang dapat meminjam. Yang kedua, sisi pengeluaran. Anggaran rutin yaitu anggaran yang diperlukan untuk biaya rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang rutin, membayar hutang negara. Anggaran pembangunan terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dikurangi dari belanja rutin. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembangunan. Banyak kegiatan pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pada tahap awal pembangunan. Kegiatan yang paling utama adalah pembangunan prasarana pasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Proyek-proyek pembangunan harus memuat jelas tujuan, sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, cara pelaksanaan, biaya dan tenaga, serta badan yang akan melaksanakannya. Selanjutnya, koordinasi. Koordinasi merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat dalam berbagai sektor
dan berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Monitoring atau pemantauan digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Monitoring diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Dengan evaluasi, pelaksanaan rencana dan program-program pembangunan dapat mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu pengawasan. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembangunan melibatkan 3 faktor, yaitu manusia dengan beragam perilakunya, faktor dana yang bergantung pada kemampuan keuangan negara, dan faktor alam yang sulit diramalkan. Oleh karena itu, penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini, pengawasan perlu dilakukan, sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera diketahui untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Langkah yang terakhir yaitu peran informasi. Ketersediaan data atau informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan, bahkan menjadi modal pokok dalam perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Untuk itu perlu diimplementasikan electronic governance dalam administrasi pembangunan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang langkah-langkah administrasi pembangunan. Sekian, terima kasih.